Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersuka cita bisa kembali beribadah bersama-sama. Mari kita mau memulai ibadah kita. Lu Setiwi mengajak kita untuk berdiri. Kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat. Yuk kita sama-sama nyatakan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Baik waktu suka maupun waktu duka. Karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jalan serta Yesus. Yuk kita jalan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah anak-anak, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita sedih, atau mungkin juga takut, ingat ya, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jadi kita bisa bersandar kepada Tuhan. Dia punya lengan yang berkuasa yang menjadi tempat bersandar buat kita. Mari sama-sama kita pujikan dari KPPK 221, Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku tak
takkan cemas. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat pagi buat kalian semua. Kita kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur jika Tuhan memberikan lagi kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan jika kami kembali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu, baik yang di rumah, baik yang di sekolah minggu. Tuhan, mari juga Engkau memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami dengarkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, itu sungguh boleh menolong kami, memberikan kami pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, dan menolong kami untuk mampu melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini Lause Yasmin akan bercerita buat kita semua tentang seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang seperti apa? Nah, kalau kita melihat di Raja-Raja anak-anak, di 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, lalu kita lihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-37, maka kita akan melihat di situ ada perempuan Sunem dan juga anaknya. Nah, anak-anak, kalau kalian mendengar kisah tentang seorang perempuan Sunem ini adalah kisah yang sangat baik kalau menurut Lause Yasmin ya. Kenapa? Karena dia ini anak-anak dan bersama suaminya, mereka ini adalah orang yang sangat kaya. Nah, mereka itu kaya, berarti yang namanya kaya berarti punya harta yang banyak. Nah, waktu itu perempuan ini dan bersama suaminya ada di masa Raja Yoram ya, Raja Israel. Dan ada di masa Nabi Elisa. Nah anak-anak, kalau kita mendengar Nabi Elisa ada begitu banyak kisah. Nah, apa kaitannya dengan perempuan Sunem? Waktu itu anak-anak Nabi Elisa kalau pergi ke Sunem, maka dia pasti akan mampir ke rumah perempuan yang kaya ini bersama suaminya. Dia akan datang ke situ, lalu dia akan tidur dan menginap di situ untuk beberapa waktu. Dan anak-anak, perempuan Sunem ini sama suaminya suatu hari mereka sedang ngobrol gitulah, sedang berbicara gitu ya. Lalu si istrinya ngomong begini kepada suaminya. Sepertinya kita harus membuatkan satu tempat nih untuk Elisa. Saya itu percaya sekali kalau dia itu adalah seorang abdi Allah. Seorang utusan Allah. Seorang penyambung kata-kata Allah buat kita. Dan apa yang terjadi anak-anak ketika perempuan Sunem ini menyampaikan hal itu kepada suaminya. Suaminya menyambut dengan sangat baik. Oh gak apa-apa, gak masalah. Dan akhirnya anak-anak benar ya, dibuatkan satu tempat ya di atas bagian rumah mereka itu, di loteng di atas gitu ya. Dibuatkan satu tempat, disiapkan tempat tidur, disiapkan kursi, disiapkan meja. Segala sesuatu yang dia butuhkan untuk menginap Elisa ketika itu disiapkan. Nah anak-anak, suatu hari ketika Elisa datang lagi ke Sunem anak-anak, dan akhirnya dia mampir lagi ke rumah perempuan Sunem ini. Lalu kemudian dia naik ke kamar yang sudah disiapkan. Lalu si Nabi Elisa ini ngomong sama Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya ya. Elisa ngomong, pergilah kepada perempuan Sunem itu. Coba kamu tanyakan kepada perempuan Sunem itu ya. Bahwa kita ini sudah merasa terlalu disambut dengan baik. Lalu kok kalian merasa direpotkan sekali gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan. Coba kamu tanyakan, jangan-jangan mereka ada perlu sesuatu. Atau ada sesuatu yang harus kuperbuat untuk perempuan Sunem ini bersama suaminya. Lalu anak-anak Gehazi pun datang, bertemulah dengan si perempuan Sunem ini. Ya, dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Lalu anak-anak ketika si Gehazi ini kembali ketemu dengan Nabi Elisa, lalu dia bercerita,
wah ternyata perempuan itu belum mempunyai anak. Nah anak-anak walaupun dia seorang yang kaya raya begitu ya, ternyata ada satu pergumulan, yaitu dia belum mempunyai seorang anak. Lalu anak-anak ketika keesokan harinya dipanggil lah ya, Nabi Elisa ini ngomong ke Gehazi, panggil perempuan Sunem itu, saya ingin berbicara kepada dia. Lalu akhirnya perempuan Sunem itu datang anak-anak dan kemudian Nabi Elisa menyampaikan, tahun depan di waktu yang sama kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah anak-anak kalau mendengar seperti ini kaget ya. Sama perempuan Sunem itu kaget. Sampai dia ngomong seperti ini. Aduh Nabi Elisa, janganlah engkau berdusta kepadaku. Dia itu merasa jangan sampai dia itu dibohongi anak-anak. Jangan sampai Nabi Elisa itu hanya omong aja gitu ya. Hanya omong doang. Tidak benar begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak setahun kemudian di waktu yang sama betul. Si wanita Sunem ini, perempuan Sunem ini pun mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wah luar biasa ya. Dan kemudian apa yang terjadi ya dengan anak laki-laki yang sudah lahir ini. Ternyata beberapa waktu setelah anak ini besar anak-anak, dia bertumbuh besar. Lalu kemudian dia mengikuti papanya pergi ke ladang anak-anak, ke ladang gandum. Dan di antara penyabit-penyabit gandum, di antara para pemanen gandum itu, para petugas, para pekerja dari papanya itu anak-anak. Ternyata ada anak laki-laki itu di situ. Lalu apa yang terjadi dengan anak laki-laki ini? Tiba-tiba dia itu berteriak, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Dia ngomong seperti itu. Wah papanya langsung lihat ya apa yang terjadi dengan anaknya gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Papanya langsung suruh, udah bawa aja ke mamanya. Bawa pulang dan berikan kepada mamanya. Lalu akhirnya anak-anak anak laki-laki ini dibawa ke mamanya, lalu kemudian dia tidur berbaring di pangkuan mamanya. Dan apa yang terjadi? Ketika mamanya memangku anaknya berbaring begitu anak-anak ya. Dan ternyata anaknya itu pun meninggal. Waduh sedih sekali ya pastinya hati si perempuan Sunem ini sudah diberikan. Tapi ternyata ada masa di mana anak ini meninggal. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu, wah akhirnya perempuan Sunem ini membawa anaknya ke tempatnya yang biasa Nabi Elisa pakai di atas anak-anak. Dia letakkan di situ lalu dia tutup kamar dan dia pergi menemui Nabi Elisa. Dia berbicara kepada suaminya, tolong suruh bujang kita itu untuk memberikan satu keledai. Saya akan menggunakan keledai itu untuk pergi ke Nabi Elisa. Saya akan menjumpai Nabi Elisa. Suaminya bingung, loh kok pergi? Ini kan gak ada acara apa-apa kok tiba-tiba pergi ke Nabi Elisa. Lalu akhirnya udah gak usah berlama-lama. Saya butuh keledai dan saya harus pergi menemui Nabi Elisa. Lalu anak-anak akhirnya dia pergi dan kalian tahu kalau kita mencari informasi begitu ya. Jarak antara Sunem waktu itu ke Gunung Karmel tempat Nabi Elisa sekitar 40 km anak-anak jaraknya. Dan itu cukup jauh. Apalagi ini menggunakan keledai begitu ya. Dan dia pergi. Dan dari kejauhan, ternyata Elisa melihat perempuan Sunem ini datang. Lalu si Elisa ini menyuruh si Gehazi, ayo kamu pergi temui itu, si perempuan Sunem itu. Coba tanyakan kepada dia, apakah suaminya selamat? Apakah dia selamat? Apakah anaknya selamat? Lalu benar anak-anak si bujang ini atau si Gehazi ini pergi menemui perempuan Sunem ini yang masih dalam perjalanan dari kejauhan begitu ya. Lalu dia bertanya seperti yang Elisa tanyakan. Dan apa jawab perempuan Sunem? Dia hanya jawab selamat. Hanya jawab seperti itu. Gak ada apa-apa lagi yang dia informasikan. Dan akhirnya ketika dia sampai ketemu dengan Nabi Elisa. Dia langsung memeluk kaki Nabi Elisa. Dan ketika waktu itu si Gehazi melihat hal ini, dia mau menjauhi si perempuan Sunem ini dari kakinya Nabi Elisa. Tapi Elisa ngomong, jangan kamu jauhi dia. Karena dia pasti lagi pedih hatinya, dia pasti lagi sedih hatinya. Dan sepertinya Tuhan tidak memberitahukan saya tentang hal ini. Lalu anak-anak ternyata benar dan dia menyampaikan kepada Elisa apa yang terjadi. Nah anak-anak kemudian ketika itu si Elisa pun ngomong kepada Gehazinya, Gehazi kamu berangkat duluan, kamu ikat pinggangmu, lalu kamu bawa tongkatku ini, nanti kalau kamu sampai dan tiba di sana di Sunem, kamu letakkan tongkatku ini ke atas badannya anak laki-laki itu. Lalu
Si Gehazi pun berangkat anak-anak, tetapi si perempuan Sunem ini tetap ada di kakinya si Elisa dan dia ngomong, saya tidak akan meninggalkan engkau. Si perempuan Sunem ini berharap Nabi Elisa lah yang pergi mengikuti dia sampai ke Sunem. Dan apa yang terjadi anak-anak, Nabi Elisa pun akhirnya pergi bersama-sama dengan perempuan ini ke Sunem. Lalu ketika dia membuka kamarnya, dia melihat bahwa tidak terjadi apa-apa. Tongkat yang tadi diletakkan di atas tubuh anak ini tidak mengubah apapun. Anak ini gak bisa menjadi hidup kembali. Lalu kemudian dia menyuruh Gehazinya keluar anak-anak. Lalu dia menutup pintu kamar dan apa yang dia lakukan? Akhirnya Nabi Elisa dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Tentunya supaya memberikan kemampuan, kekuatan agar bisa menghidupkan anak yang meninggal ini. Dan ternyata anak-anak ketika setelah itu dia hadir di situ anak-anak. Akhirnya dia membaringkan tubuhnya di atas tubuh anak laki-laki ini. Dan setelah itu dia turun dari tempat tidurnya, dari tempat tidur itu. Lalu dia berjalan berkeliling dari sana sekali, dari sini sekali. Setelah itu dia membaringkan tubuhnya lagi. Lalu apa yang terjadi? Gak lama kemudian anak ini pun hacih gitu ya. Sebanyak 7 kali bersin anak-anak. Dan anak ini menjadi hidup kembali. Lalu akhirnya Nabi Elisa memanggil perempuan Sunem ini dan menyerahkan anak laki-laki ini kepada mamanya. Anak-anak kalau berbicara dari kisah yang panjang yang Lose Yasmin ceritakan ini. Apa sih yang mau kita pelajari dari kisah ini? Ternyata Allah kita atau Tuhan kita itu anak-anak adalah Tuhan yang memperhatikan kesedihan kita. Tuhan tahu bahwa ternyata perempuan Sunem ini pun mengalami kesedihan. Dia kehilangan anak yang dia betul-betul juga pasti nantikan. Anak yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Elisa bahwa dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi tiba-tiba meninggal. Itu pasti membuat hatinya sangat sedih. Dan Tuhan ketika itu memperhatikan kesedihan perempuan Sunem ini. Dan apakah Tuhan bertindak? Apakah Tuhan hanya membiarkan ya udah kamu sedih, kamu kehilangan. Gak diberikan jalan keluar? Ternyata tidak anak-anak. Di kondisi yang seperti itu ada Tuhan yang menolong perempuan Sunem ini di tengah-tengah kesedihannya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga masih merasakan bahwa ada Tuhan yang menolong kita ketika kita ada di masa sedih? Bisa jadi kita kehilangan orang-orang terkasih. Kita kehilangan anggota keluarga kita. Bisa jadi di antara kita ada yang kehilangan orang tua kita. Ada yang kehilangan opa oma kita. Bahkan mungkin ada yang kehilangan koko, titi, cece, ya, meme mungkin. Apakah Tuhan membiarkan kita sendirian? Tentunya tidak anak-anak. Tuhan tetap menaruh kita di tengah orang-orang yang bisa menolong kita, menghibur kita. Dan terlebih daripada itu ada Tuhan yang melalui Roh Kudus-Nya. Dia memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Bahkan mungkin di sekolah ketika kita kesulitan ya untuk menghadapi masa ujian dan kita bersedih karena hal itu kita gak mampu. Apakah Tuhan juga tinggal diam? Tidak anak-anak. Di masa-masa seperti itu pun Tuhan memberikan kita kekuatan melalui siapa? Melalui guru kita, melalui teman-teman kita yang membantu kita untuk bisa memecahkan satu masalah. Melalui orang tua kita yang membantu kita, mendorong kita untuk belajar lebih baik lagi, bahkan mengajari kita. Anak-anak, ada masa dalam hidup kita ini mengalami kesedihan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang sama waktu masa perempuan Sunem dan Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percayai hari ini adalah Tuhan yang sama yang mampu menolong kita di tengah-tengah kesedihan kita. Jadi jangan pernah beralih kepada yang lain. Ingatlah ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kesedihan kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan memberikan kita jalan keluar. Nah anak-anak, apa sih janji Tuhan ya bagi kita semua? Coba kita lihat di Mazmur ya. Mazmur sebagai ayat hafalan kita di Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Yuk mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Anak-anak, mari kita terus setia kepada Tuhan. Ingatlah, ketika kita setia,
Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita tidak setia pun, Tuhan pun tidak akan membiarkan kita pergi. Tetapi Tuhan akan terus menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar lagi dari seorang perempuan Sunem. Bagaimana dia bergumul di dalam kesedihannya akan kehilangan putra terkasihnya. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau menghidupkan anaknya kembali. Engkau memberikan penghiburan di tengah-tengah dia mengalami masa sedih. Tuhan, kami juga mau, Tuhan, kami rindu. Biarlah ketika kami hari ini berada di sini mendengarkan firman Tuhan, kami juga diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang juga sanggup menolong kami di tengah-tengah kesedihan kami. Ajar kami untuk terus setia kepadamu ya Tuhan. Baik dalam keadaan yang tidak baik, baik dalam keadaan yang baik. Ajar kami untuk terus setia menaruh iman kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami yakin bahwa seluruh pergumulan hidup kami, seluruh perjalanan hidup kami ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami untuk menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman hari ini. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Nah anak-anak, yuk yang masih ibadah online, Lese TV gak akan lupa untuk terus mengajak anak-anak ibadah secara onsite ya. Lese TV dan juga lese-lese yang lain beserta dengan teman-teman yang sudah onsite menunggu loh kehadiran kalian. Jangan lupa ya, ibadah kita sekarang dimulai jam 9:15. Jadi Lese TV tunggu di gereja ya. Lalu jangan lupa juga untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah saksi dan berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.